Kalau orang tua suka membela anak ketika masih kecil, meskipun anaknya salah, nanti ketika dewasa anak tersebut, ketika cekcok dengan istrinya, si anak itu selingkuh, judol, miras, obat-obatan, kira-kira masih ngebela apa enggak? Masih ngebela apa enggak? Ngebela. Menantu datang ke mertuanya, bu, itu bu, mas ini suami saya, anaknya ibu, main perempuan apa-apa. Nanti apa coba jawabannya? Kata mertua yang naif nih, ya kamunya sih perempuan gak bisa jaga diri gitu. Kan kita nggak mau gitu. Coba kalau kamunya cantik, coba kalau kamunya kerja, coba kalau kamunya semangat, coba kalau. Jadi yang salah anaknya, dia nyalahin menantunya. Nah, ini ada ciri-ciri seperti ini. Makanya kalau nikah itu jangan cuma nikah sama anaknya aja, tapi kita juga perhatiin mertuanya. Apalagi sudahlah kita nikah sama anaknya, tinggal di rumah orang tua dia. Wah, fantabiris sa'ah. Awas lagi-lagi ya, jangan suka pacaran. Pacaran itu yurisul alam wa yurisul mirror, menyebabkan kelak nanti hutang-hutang. Pacaran itu hutang yang kelak nanti akan kita bayar setelah kita menjalani rumah tangga. Ngerti kan maksudnya? Dibayar dengan kepedihan, dibayar dengan kesulitan, dibayar dengan perselingkuhan, dibayar macam-macam. Kalau pengen aman ya jangan pacaran, karena pacaran tuh hanya saling-saling informasi aja. Terus yang kedua, cari cinta lokasi, karena misi dan visi ya. Ini contoh, kamu punya istri orang Matolib, nanti anaknya juga mondok di Matolib, dan kalau ada apa-apa bisa ke Abi. Objektif Abi mah nggak bakal bela ini, nggak bakal bela itu, yang salah-salah yang benar-benar. Disogok kamu sampai 100 juta juga Abi nggak bisa. Abi 100 juta asal benarkan saya, salahkan istri saya nggak bisa gitu. Coba kamu ngasih Abi sesuatu lalu kamu ngelanggar, takazir nah. Kamu ngasih sesuatu ke Abi ya, pestelan misalnya, lalu kamu ngelanggar, tazir loh. Nggak ada rasa-rasa nggak enak, udah ngasih brownies, nggak enak, udah ngasih sendal, nggak enak, nggak ada begitu apa ya, tajir pasti. Mau ngasih makanan sembako juga, kalau langgar ya jauhin gitu. Nah, kalau misalnya kamu dapat istri yang bukan santri sini misalnya, kamu pusing mumet ditanggung sendiri, curhat sama Abi, nangis bareng balik. Abi ini. Terus Abi harus ngapain? Manggil istri kamu yang bukan siapa-siapanya, bukan muridnya, nurut apa enggak? Belum tentu. Bukan berarti harus orang Matolib, enggak. Tapi satu rumpun, satu guru. Atau kita nikah dengan seorang gadis perempuan satu guru tapi nggak nurut sama guru tersebut, buat apa juga? Saya takdim sama guru, istri saya takdim sama guru. Suatu ketika nih, andaikan istri kamu selingkuh atau perempuan suaminya selingkuh, datang sini anggap pondok pesantren itu adalah meja hijau. Abi bla 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 bla. Dipanggil nggak suami kamu? Boleh Abi. Pak Hari tiket pulang Serpong sini. Oh iya Abi, datang sih. Interogasi. Pacarnya ada berapa? Ini istri pacarnya ada berapa? Ya nunduk pasti. Kalau bisa digamparin di sini bareng-bareng sepondok sama santri. Lebih enak begitu. Coba kalau Fahrinya bukan siapa-siapanya Abi. Abi saya punya suaminya Fahri, lulusan Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pernah montok di Matolib belum? Abi pengen ngomongin gimana sih? Harus buka santri sini. Mas bisa nggak datang ke pondok pesantren Matolib? Paling di sini ngajak debat. Coba kalau misalnya bukan dia santri, enak.
Maka yang klop itu adalah pasangannya satu pondok. Nah, itu umum banyak. Itu pondok. Kalau di pondok tuh enak cerita kiainya juga, curhatnya juga. Tapi kalau bukan satu pondok tuh orang kampung, orang jauh, orang mana tuh rata-rata kita punya anaknya saya mondokin, jangan. Apalagi istrinya kamu bukan berasal dari kalangan pesantren, jangan. Atau beda pesantren kadang-kadang rebutan. Yang pertama, gak apa-apa kalau begitu beda pesantren. Kalau beda pesantren berhasil di anaknya nanti. Anak pertama mondok di Matolib, anak kedua mondok di Kuningan, misalnya. Bagus. Tapi bisa nggak menyelesaikan masalahnya? Kalau ada konflik. Jadi ketika rumah tangga bukan hanya punya orang tua, tapi punya guru. Sebab kalau orang tua kamu ngadu ke orang tua, apa-apa tuh jangan ngadu sama orang tua. Kalau kita bermasalah dengan istri, atau kita tahu aibnya istri, jangan lapor dan jangan ngadu ke orang tua. Sebab nanti akan menjadi cap buruk, stempel buruk dari keluarga kamu ke istri. Bertengkar, dar, der. Kamu pulang ke rumah, cerita ke orang tua. Istri saya selingkuh, istri saya malas, istri saya, wah, diceritain semua. Timbul rasa benci nggak ada pada orang tua? Benci dong. Wah, mantu saya kurang ajar. Nah, nanti yang repot kalau kamu udah baikan sama istri. Begitu udah baikan, romantis lagi, rujuk lagi, satu rumah lagi, kadang-kadang orang tua kamunya nggak setuju. Kenapa coba? Terlanjur mendapatkan laporan, hasudan. Siapa yang laporin? Anaknya sendiri. Maka sebelum ada keputusan cerai, misalnya, sebelum ada keputusan udah, jangan laporin yang enggak tentang istri kita. Kalau minta pendapat tidak apa-apa, tapi minta pendapat jangan ke orang tua. Orang tua itu sayang sama siapa? Anaknya, nggak bakal mau anaknya dilukai. Kamu nikah sama pasangan, lalu ngadu ke orang tua. Ini orang tua kira-kira ngebela mantunya atau ngebela anaknya? Hah? Anaknya lah. Mantunya disalah-salahin. Nanti ketika sudah balikan lagi, romantis lagi, kamu akan menghadapi orang tua kamu yang nggak setuju sama istri kamu. Dibilangin sama ibu, jangan balik lagi sama istri kamu, kamu tuh bodoh atau gimana? Gitu. Ayo kamu harus ngapain? Kamu udah terlanjur jelek-jelekin istri. Maka jangan pernah lapor-laporan begitu. Yang lapor enak ke guru, ke hakim harus bayar. Ngerti kan? Ke hakim tuh harus bayar. Maka jadikanlah satu orang yang bisa menjadi hakim kita, suami istri, ketika sudah nikah datang kepada seorang ustadz atau kiai. Hakamtuk, aku menjadikan engkau sebagai hakim atas semua permasalahan rumah tanggaku, baik sekarang ataupun nanti. Begitu juga istrinya, hakamtuk, aku menjadikan engkau sebagai hakim atas seluruh urusan rumah tanggaku, baik sekarang ataupun nanti. Kalau diselesaikan masing-masing nggak bakal selesai. Ribut suami sama istri diselesaikan masing-masing nggak bakal selesai karena pengennya masing menang-menang. Iya kan, menang-menang pengennya. Sok menang-menang. Suami bilang, suami keselnya kalau istri itu pakai make upnya lama. Istri ngebela diri, suaminya marah. Istri ngebela diri, suaminya marah. Tuntas. Jadi menurut suami pendapat suami benar, menurut istri pendapat istri benar. Dan itu terus-terusan. Jadi ke orang tua tidak efektif, ke mertua tidak efektif, ke hakim harus bayar, itu pun tidak bisa diajak ngobrol. Ke diri sendiri bakal ngerasa benar, maka yang paling efektif adalah kepada seorang ustaz. Gak harus ke abi, ke siapa? Tapi asal kamu dengan dia itu sama-sama ta'zim kepada ustadznya. Kalau ustadznya diremehin sih nggak usah. Kalau ustadz tuh ada yang berwibawa, ada yang
kita ngeremehin gitu. Nah, untuk perempuan ibadahnya itu cukup 4 saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak selingkuh, taat suami. 4. Nggak ahli jago wirid, nggak punya tasbih, nggak bisa baca Quran. Tapi kalau 4 dikerjakan, dakhalat al-jannah, maka dia masuk surga. Ini ada perempuan yang nggak hafal Quran, nggak bisa baca Quran, nggak pernah sholat duha sepanjang masa. Tapi kalau waktunya subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, waktunya Ramadan puasa, menjaga dirinya, kehormatannya, nggak pacaran, menjaga kemaluannya. Yang keempat, apa? Taat sama suaminya. Maka dengan 4 syarat saja, perempuan bisa masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apabila perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus menjaga kehormatannya, lalu taat sama suaminya, maka dia masuk surga. Cuman apakah perempuan mampu? Rata-rata nggak bisa. Jamiahan rajin, waqiahan rajin, sholat sunnah rajin, tahajud rajin, tapi untuk bakti sama orang tuanya itu rasa bakti sama suami itu berat banget. Nah, kamu pun nanti harus berwibawa di depan istri. Ya berwibawa, ya bisa menghibur gitu loh. Sosok suami itu begitu. Wallahu a'lam.